Dengan kata lain, setiap waktu sholat adalah isyarat bagi perubahan zaman yang sangat besar. Jadi 5 waktu itu ya karena ada perubahan dan mengingatkan juga perubahan yang terjadi pada dunia, pada musim, pada diri manusia, gitu ya. Tanda proses ilahi yang agung serta petunjuk anugerah ilahi yang universal. Karena itu penetapan sholat wajib yang merupakan utang fitrah, disebut tadi utang fitrah, pada waktu-waktu tersebut penuh dengan hikmah. Jadi kenapa sholat 5 waktu ya tentunya penuh dengan hikmah ya dan dengan makna-makna seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk kita terus belajar dan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, yakni Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di podcast Nur Semesta, tempatnya mengaji Risalah Nur, karya Badi'u Zaman Said Nursi. Baik sahabat, saya Ma'ruf. Insya Allah pada kali ini saya akan menemani sahabat semua untuk membahas satu tema, yaitu menghayati makna sholat. Tentu saja saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Hasbi Shen. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ma'ruf sehat. Sehat. Baik, Ustadz. Tema kali ini yaitu menghayati makna sholat. Tapi sebelum itu, Ustadz, apa sih hubungannya manusia dengan sholat itu? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terkait dengan pertanyaan, kita perlu tahu hakikat manusia, kondisi manusia, dan kita hubungkan dengan ibadah, khususnya sholat itu. Dalam buku Nasihat Spiritual karya Badi'u Zaman Said Nursi, di nukta kelima ini ada kalimat ke-9 ada keterangan apa hakikat manusia, kondisinya seperti apa ya terkait dengan ibadah itu. Izin saya baca ya sebagian, nanti kita jelaskan. Secara fitrah manusia sangat lemah, namun demikian segala sesuatu dapat membuatnya sedih dan menderita. Pada waktu yang sama, ia sangat tak berdaya, namun musuh dan musibahnya sangat banyak. Ia juga sangat miskin, namun kebutuhannya tak terhitung. Maksudnya miskin di sini ya kebutuhan maksudnya tak terhingga, itu maksudnya ya. Ya kelihatannya orang kaya, tapi kebutuhannya juga banyak, gitu ya. Ia pun malas dan tak memiliki kekuatan, namun beban hidup demikian berat atasnya. Unsur kemanusiaannya menjadikannya terpaut dengan seluruh alam. Padahal perpisahan dengan apa yang ia cintai begitu menyakitkan. Manusia itu hubungannya dengan alam, sebenarnya tidak hanya untuk dirinya sendiri atau hanya manusia saja, tapi dengan seluruh alam. Begitu terikat dengan dunia, ya, apa yang kita cintai berpisah dengan kita, itu menyakitkan. Akalnya memperlihatkan sejumlah tujuan mulia dan buah abadi, namun kemampuan, usia, kekuatan, dan kesabarannya terbatas. Ya, itulah kondisi manusia atau hakikat manusia. Ya, baru bisa kita jelaskan hubungannya dengan ibadah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Maka jiwa manusia dalam kondisi demikian yang diterangkan di atas, di waktu fajar. Sekarang hubungannya dengan waktu-waktu salat ya. Di waktu fajar sangat perlu mengetuk pintu Zat yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang dengan doa dan salat. Ia perlu menampakkan keadaannya di hadapan Tuhan seraya meminta taufik dan pertolongan darinya.
Betapa jiwa manusia sangat membutuhkan titik sandaran agar dapat menghadapi sejumlah pekerjaan yang sudah menantikannya, serta berbagai tugas yang berada di pundaknya di waktu siang. Bukankah hal ini dapat difahami dengan jelas? Waktu sholat subuh kita laksanakan, ya pada hari yang sama banyak pekerjaan menunggu kita. Tugas kita atau ada satu masalah dan sebagainya itu, kita butuh titik sandaran. Makanya sholat fajar itu jadi persiapanlah untuk menghadapi hari itu. Oh, baik. Berarti itu tadi hubungannya ya, bagaimana manusia kondisinya tadi dijelaskan, kemudian dengan itu wajar dan logis ya, manusia itu benar-benar membutuhkan titik sandaran ya. Ya salah satunya caranya mengetuknya dengan sholat ya. Betul sekali. Oke. Silakan Ustaz, dijelaskan mungkin waktu-waktu yang lainnya biar baik, kita lanjutkan ya. Pada waktu zuhur, yaitu saat puncak kesempurnaan siang, di saat amal aktivitas sehari-hari mulai sempurna dikerjakan. Dan saat istirahat sebentar setelah penat bekerja. Itu adalah waktu di mana jiwa butuh bernafas dan beristirahat setelah dunia yang fana dan kesibukan yang melelahkan membuatnya lalai dan bingung. Nah, biasanya zuhur ini ngantuk, penat ya? Iya. Atau kita sampai zuhur itu kerja, ada kelelahan, ya kita butuh istilahnya butuh bernafas. Betul. Itu melalui dengan sholat sebenarnya, sholat zuhur gitu. Di samping itu, ia juga merupakan saat datangnya sejumlah nikmat ilahi. Berarti antara waktu pagi itu sampai siang itu kita dapatkan berbagai nikmat Allah. Dengan ibadah zuhur yang kita lakukan itu, kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu. Jiwa manusia baru terlepas dari berbagai kesulitan dan kelalaian, serta keluar dari berbagai urusan yang sepele dan fana ini dengan bersimpuh di hadapan pintu zat yang maha kekal sebagai pemberi hakiki. Yaitu dengan merendah dan meminta padanya dengan tangan yang berkesedap, seraya bersyukur dan memuji sejumlah nikmatnya, meminta pertolongan padanya, disertai upaya menampakkan ketidakberdayaan di hadapan keagungannya lewat rukuk. Berarti dengan ibadah itu sebenarnya kita memohon pertolongan kepada Allah. Dengan sholat kita memperlihatkan ketidakberdayaan kita dengan tadi rukuk ya. Juga menampakkan kekaguman, cinta dan kerendahan hati melalui sujud di hadapan kesempurnaannya yang abadi dan di hadapan keindahan yang kekal, maksud keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pelaksanaan sholat zuhur. Betapa ia sangat indah, sangat nikmat, sangat layak dan sangat penting sekali dalam kehidupan manusia. Karena itu orang yang tidak bisa memahami hal ini tidak patut disebut sebagai manusia. Ya kalau kita berpikir logis, wajar, ya waras gitu ya, ya kita bisa memahami pentingnya sholat dalam kehidupan sebenarnya. Baik, kita lanjutkan dengan waktu sholat asar. Waktu ini mengingatkan kepada musim gugur yang lara, kondisi masa tua yang menyedihkan, saat-saat akhir zaman yang pedih, serta waktu terlihatnya hasil amal sehari-hari. Ini waktu asar ya mengingatkan kalau ibarat kalau 4 musim ya, itu musim gugurnya. Maksudnya ada musim semi, musim panas ya kalau di Turki begitu ya. Musim gugur, ya seperti waktu asar, maksudnya hari itu mau habis ya. Gitu. Terus ya saat-saat kalau dalam kondisinya seperti akhir zaman. Seperti akhir zaman. Seperti akhir zaman gitu. Ingatkan kepada kita. Ia merupakan saat diraihnya keseluruhan nikmat ilahi yang demikian besar, seperti kesehatan, keselamatan, dan pelaksanaan berbagai tugas mulia. Ia juga waktu pemberitahuan bahwa manusia hanyalah tamu dan hamba suruhan, serta bahwa segala sesuatu akan berakhir. Hal itu seperti ditunjukkan oleh condongnya matahari yang besar menuju tempat terbenamnya. Itu juga menggambarkan waktu asar itu kondisi dunia ya. Kita bisa merenunglah perubahan itu. Ibarat perjalanan itu udah mau berakhir ya. Iya, betul. Ya, oke. Ya, ruh manusia yang mendambakan keabadian diciptakan untuk kekal
dan merindukan kebaikan serta merasa sakit dengan adanya perpisahan membuat manusia bangkit di waktu asar dan mengambil wudhu guna menunaikan sholat asar untuk bermunajat dengan merendahkan diri di hadapan pintu Tuhan yang maha tak bermula, maksudnya azali ya, dan berdiri sendiri. Juga untuk meminta karunia dan rahmatnya yang luas, serta untuk mempersembahkan rasa syukur dan pujian atas nikmatnya yang tak terhingga. Maka ia pun ruku dengan penuh ketundukan di hadapan keagungan rububiyahnya dan sujud dengan penuh tawadu di hadapan keabadian uluhiyahnya. Ya, berarti dengan ruku itu sebenarnya ada makna tunduk kepada rububiyah Allah, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud itu juga kita tunjukkan ketaatan kita ya di hadapan Allah terhadap uluhiyahnya, ketuhanannya. Ia merasakan kenikmatan dan kelapangan sempurna dengan menunjukkan pengabdian total di hadapan keagungan kebesarannya. Betapa tugas melaksanakan asar dengan makna ini adalah satu tugas yang sangat mulia. Betapa ia merupakan pengabdian yang sangat tepat. Bahkan betapa waktu yang sangat cocok untuk membayar utang fitrah. Utang fitrah maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan sempurna dengan fasilitas lengkap gitu ya. Dengan sebenarnya dengan ibadah itu pada hakikatnya kalau istilah saya kita membayar utang. Utang fitrah ya. Maksudnya dan karena begitu banyak nikmat yang kita dapatkan, bisa juga utang fitrah di sini ya. Pada hakikatnya manusia kan diciptakan untuk ibadah ya. Fitrahnya begitu ya. Kita dengan sholat itu istilahnya kita menjalankan hidup ini sesuai dengan fitrah kita. Serta betapa ia merupakan kebahagiaan penuh nikmat, siapa yang betul-betul manusia pasti memahami hal ini. Baik, kita lanjutkan waktu maghrib. Waktu maghrib mengingatkan saat menghilangnya sejumlah makhluk yang indah dalam perpisahan yang menyedihkan di musim kemarau dan musim gugur karena mulai musim dingin. Masih ada ilustrasi musim ya. Waktu maghrib itu seperti permulaan musim dingin ya, karena kita berpisah dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya gitu. Baik, ia juga mengingatkan saat manusia masuk ke dalam kubur ketika wafat dan berpisah dengan seluruh kekasih. Ingatkan kita karena gelap ya, sudah gelap. Ya, udah gelap. Itu istilahnya kita masuk kubur. Gitu. Serta mengingatkan kematian seluruh dunia dengan guncangannya dan perpisahan seluruh penghuninya menuju alam lain. Selain itu, ia mengingatkan padamnya lentera negeri ujian ini. Ia adalah waktu yang memperingati orang-orang yang mencintai makhluk yang fana. Itu apa yang diingatkan waktu maghrib kepada kita ya, waktu maghrib kepada kita ya. Karenanya manusia yang memiliki jiwa yang bersih laksana cermin yang terang secara fitrah merindukan manifestasi keindahan Tuhan yang Maha Abadi, maka guna menunaikan sholat maghrib di saat seperti ini, ia mengarahkan wajahnya ke arsy keagungan zat yang maha tak bermula, abadi dan zat yang menata urusan alam ini. Ia mengucap Allahu Akbar di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai sholat kita dengan Allahu Akbar gitu. Ia mengucap Allahu Akbar di hadapan seluruh makhluk yang fana dengan melepaskan tangannya dari mereka. Berarti dengan Allahu Akbar itu kita melepaskan diri dari dunia yang fana ini, ya, menghadap kepada Allah. Ini salah satu makna Allahu Akbar ya, menurut Said Nursi. Iya, betul. Serta terus mengabdi kepada Tuhannya dengan berdiri tegak di hadapannya. Lalu ia memuji kesempurnaannya yang tanpa cacat, keindahannya yang tak tertandingi, dan rahmatnya yang luas dengan mengucap Alhamdulillah. Karena kita mulai dengan Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Itu maknanya tadi memuji kesempurnaan Allah dan keindahannya tak tertandingi gitu. Kemudian dia mengucap Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Guna memperlihatkan ubudiyahnya dan sikapnya yang memohon pertolongan kepada rububiyah Tuhannya yang tidak membutuhkan pembantu, kepada uluhiyahnya yang tak memiliki sekutu, serta kepada kekuasaannya yang tak memiliki menteri. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Itu maksudnya ya. Berarti kita memohon pertolongan kepada rububiyah Allah gitu ya. Terus Allah juga kepada uluhiyahnya yang tidak memiliki sekutu. Ya. Selanjutnya, ia melakukan rukuk guna memperlihatkan kelemahan, ketidakberdayaan dan kefakirannya bersama seluruh entitas di hadapan kebesarannya yang tak terhingga, di hadapan kudrahnya yang tak terbatas, serta di hadapan keperkasaannya yang tak mengandung kelemahan. Jadi dalam makna rukuk itu ya ada itu ya, manusia menunjukkan kelemahannya, ketidakberdayaannya ya. Dan kalau makna Ustaz ini tidak hanya manusia tapi semua makhluk sebenarnya pada akhirnya tak berdaya ya. Itu ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah ya. Ia pun bertasbih mensucikan Tuhannya yang Maha Agung dengan berkata Subhana Rabbiyal Azim. Jadi dalam buku itu kan kita ucapkan Subhana Rabbiyal Azim, ya Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung ya kita ucapkan, karena tadi makna manusia itu tidak berdaya, lemah gitu ya. Setelah itu ia bersujud di hadapan keindahan zatnya yang tidak akan hilang, di hadapan sifat-sifatnya yang suci dan tak pernah berubah, serta di hadapan kesempurnaan keabadiannya yang tidak berganti, serta menunjukkan cinta dan pengabdiannya dengan penuh kekaguman dan tawadu sambil meninggalkan segala sesuatu selainnya, maksudnya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna-makna sujud ya. Kemudian ia berkata Subhana Rabbiyal A'la. Jadi dalam sujud itu kita ucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang maha tinggi, itu ya. Maknanya ia menemukan zat yang maha indah, maha abadi, maha kasih dan maha kekal sebagai ganti dari semua yang fana. Itu maknanya ya. Kita dapatkan ya Allah Subhanahu wa taala ya Al-Jamil, ya maha abadi, maha kasih dan seterusnya, sebagai ganti dari semua yang fana. Karena itu ia menyucikan Tuhannya yang maha tinggi dan serta bersih dari kesalahan dan kekurangan. Karena di situ ada subhanallah, itu kan menyucikan Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala suci dari semua sifat yang cacat gitu ya. Dan bersih dari semua kekurangan. Kemudian ia duduk tasyahud. Ia mempersembahkan penghormatan dan salawat yang baik dari seluruh makhluk sebagai hadiah atas namanya kepada zat yang maha indah dan maha agung. Kita baca di tasyahud tahiyat ya. Makna tahiyat Ustaz Sanusi jelaskan bahwa itu sebagai penghormatan. Ya, penghormatan makhluk kepada Sang Khalik. Jadi dengan kita baca itu tahiyat itu ya semua tasbih ibadah yang dilakukan semua makhluk itu kita mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukan kita sendiri, ya, tapi betul. jadi juru bicara semua makhluk. Iya, betul sekali. Itu ada makna itu. Baik. Dia terus memperbarui sumpah setianya kepada Rasul yang mulia dengan memberikan salam dan kepadanya seraya memperlihatkan sikap taat atas seluruh perintahnya. Dalam dalam tasyahud juga kita ucapkan salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda menurut Ustaz Sanusi di sini adalah sikap setia kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia pun melihat keteraturan yang penuh hikmah pada istana alam ini, lalu bersaksi atas keesaan Sang Pencipta yang Maha Agung
ia memperbarui imannya, kemudian ia bersaksi atas sosok yang menunjukkan kekuasaan rububiyahnya, penyampaian hal-hal yang diridhoi Allah ya, serta penafsir ayat kitab alam yang besar ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tasyahud itu penuh dengan makna sebenarnya gitu ya. Betapa lembut dan suci melaksanakan salat maghrib, dan betapa ia merupakan tugas yang paling agung dengan kandungan makna di atas. Ya, maknanya begitu luas ya. Kita bisa hayatilah makna salat. Betapa ia merupakan kewajiban yang sangat mulia dan nikmat. Betapa ia merupakan ubudiyah yang sangat indah dan menyenangkan. Ya, ibadah, sebuah penghambaan yang luar biasa salat itu. Betapa ia merupakan hakikat yang benar. Begitulah kita melihat bagaimana ia merupakan bentuk persahabatan yang mulia, majlis penuh berkah, serta kebahagiaan yang kekal di dalam jamuan fana semacam ini. Maksudnya jamuan fana dunia ini, itu sebuah komunikasi dengan Allah ya, dan majlis yang penuh berkah salat itu. Begitu penjelasan tentang ma'rib ya. Sementara ini ada waktu Isya yang lebih detail lagi, ini luar biasa. Kita bisa teruskan gitu. Waktu Isya adalah waktu yang sisa-sisa siang lenyap di ufuk dan malam menanggungi dunia. Hal itu mengingatkan perbuatan Zat yang membolak-balikkan siang dan malam. Dia Maha Kuasa, maksud Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dalam membalik lembaran putih ke lembaran hitam, maksud dari siang ke malam ya. Malam maksudnya ya. Hal itu juga mengingatkan tindakan Zat yang menentukan mentari dan rembulan. Dia Zat yang Maha Bijak, yang Maha Sempurna dalam membalik lembaran hijau yang menghias musim panas menjadi lembaran putih musim dingin. Dari siang ke malam, begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengubah dari musim panas ke musim dingin. Ya, tadinya hijau berubah menjadi putih seperti kematian gitu ya. Pada waktu yang sama, hal itu mengingatkan urusan pencipta kematian dan kehidupan, yaitu lewat hilangnya jejak penghuni kubur yang tersisa seiring dengan berjalannya waktu dari dunia ini, serta lewat perpindahannya menuju alam lain. Isya adalah waktu yang mengingatkan tindakan ilahi, manifestasi keindahan pencipta langit dan bumi, ketersingkapan alam akhirat yang luas, lapang, kekal dan agung, serta kematian dunia yang sempit, fana dan hina, berikut kehancurannya secara total lewat sakaratnya. Itu mengingatkan kepada kita waktu Isya itu. Ia merupakan saat atau kondisi yang menegaskan bahwa pemilik hakiki dari alam ini, bahkan sesembahan dan kekasih hakiki dalamnya, tidak lain adalah Zat yang mampu membolak-balik siang dan malam, musim dingin dan musim panas, serta dunia dan akhirat dengan sangat mudah, sebagaimana membalik lembaran buku. Jadi bagi Allah itu begitu mudah ya, mengubah dunia menjadi akhirat, siang jadi malam, perubahan musim dan seterusnya ya. Itu waktu Isya itu mengingatkan kepada kita. Maka dia menulis, maksud Allah SWT menulis, menetapkan, menghapus dan mengubah. Ini semua merupakan urusan Zat yang Maha Kuasa, yang kekuasaannya berlaku pada semua makhluk. Demikianlah jiwa manusia yang demikian lemah, fakir dan papa, di mana ia bingung menghadapi gelapnya masa depan dan takut terhadap apa yang tersembunyi di balik perputaran siang dan malam. Ini membuat manusia di saat melaksanakan sholat Isya dengan makna tadi, untuk tidak ragu-ragu mengulang-ulang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, la uhibbul afili. Ya, itu kan ayat ya. Maksudnya Ibrahim alaihissalam berkata, saya tidak menyukai sesuatu yang hilang atau pergi. Maksudnya apa yang kita pegang di dunia ini ya semuanya lepas dari tangan kita. Itu mengingatkan kepada kita. Hubungannya dengan sholat Isya atau dengan sholat secara umum begini. Dengan sholat, ia menuju pintu Tuhan sembahan dan kekasih abadi, seraya menyuruh
Zat yang Maha Kekal tersebut di dunia dan alam yang fana, serta dalam kehidupan dan masa depan yang gelap ini. Hal itu untuk menerangi seluruh hidupnya dengan cahaya yang berasal dari kebersamaan dan munajat yang bersifat sementara. Juga untuk menerangi masa depannya dan masa depan kita ya, masa depannya, dan membalut luka pedih akibat berpisah dengan suatu orang yang dicintai dengan menyaksikan rahmat atau kasih yang Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta dengan meminta cahaya petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di situ ada makna salat begitu. Lewat cara tersebut, ia melupakan dunia yang telah membuatnya terlena, sekaligus melupakan sesuatu yang tersembunyi di balik isya. Ia pun menuangkan air mata kalbunya dan gelora hatinya ke tangga pintu rahmat tersebut guna melaksanakan tugas pengabdian terakhir sebelum masuk ke dalam kesudahan penuh misteri, di mana ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di saat tidur yang menyerupai kematian. Ya, sholat isya itu kan ibadah terakhir lah untuk pada hari itu. Setelah itu ya kita tidur, istirahat, tapi apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Karena banyak orang begitu tidur tapi tidak bisa bangun, maksudnya bisa jadi wafat gitu ya. Nah, kita tutup dengan satu ibadah yang mulia gitu. Juga guna menutup lembaran amal harian dengan husnul khatimah. Jadi kita akhiri hari itu dengan sesuatu yang baik. Satu perilaku atau satu kegiatan yang baik ya, yaitu dengan sholat isya kita. Karena itulah ia bangkit menunaikan sholat dengan bersimpuh di hadapan Zat yang disembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekasih yang maha abadi, bukan kepada para kasih yang fana. Nah itu ya, kita bersembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha disembah, bukan kepada sesuatu yang fana gitu ya. Ia berdiri tegak di hadapan Zat yang maha kuasa dan pemurah, bukan kepada makhluk yang lemah dan papa. Ia pun naik bersimpuh di hadapan Zat yang maha menjaga dan maha pemurah, agar selamat dari kejahatan makhluk-makhluk berbahaya yang ditakuti. Jadi sholat itu juga pada akhirnya menjadi semua perlindungan lah, ya, perlindungan. Baik, ia membuka sholatnya dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita awali sholat dengan surah Al-Fatihah, yakni dengan memuji dan menyanjung Tuhan pemelihara semesta alam yang maha pemurah dan maha penyayang, di mana dia maha sempurna dan maha kaya. Kan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Tuhan semesta alam gitu ya, kita baca. Bukan memuji makhluk yang tidak berguna dan tidak pantas dipuji karena cacat dan papa. Ya, kita memuji ya tentu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Zat yang maha sempurna ya. Ia bangkit menuju kedudukan tamu yang mulia di alam ini, lalu menuju kedudukan petugas yang mulia meski kecil dan fana. Kalau secara materi manusia ya lemah, kecil dan sebagainya. Tapi dari segi tugasnya jadi makhluk yang mulia, begitu ya. Petugas, kalau bahasa Indonesia, petugas yang mulia, menjalankan tugas ibadah di alam ini. Hal itu karena posisinya yang naik menuju tingkatan ucapan Iyyaka na'budu. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia ketika menafsirkan surat Al-Fatihah itu ya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam iyyaka itu langsung kita apa yang kita minta menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebelumnya umum ya, umum, baru komunikasi langsung di iyyaka na'budu itu. Dengan kata lain, ia menisbatkan diri kepada penguasa hari pembalasan serta penguasa azali dan abadi. Sebenarnya kan maliki yaumiddin ya. Maka dengan ucapan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ia mempersembahkan sejumlah ibadah dan permohonan jamaah dan komunitas terbesar seluruh makhluk. Jadi ini juga dijelaskan di tempat lain bahwa kenapa
menggunakan kata gantinya na ya, jadi jamak istilahnya kami, bukan saya. Di situ kata Ustaz Sanusi ada 3 makna, yaitu saya, diri manusia dan semua organ tubuhnya maksudnya di situ. Kemudian semua orang yang sholat. Semua orang yang sholat. Katakan kita sholat di masjid misalkan, saya dan jemaah yang ada di sini. Atau semua orang yang sedang melaksanakan sholat. Itu termasuk dalam kami. Lebih luas lagi kata Ustaz Sanusi, semua makhluk sebenarnya. Semua makhluk. Mereka tidak sholat tapi mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasanya masing-masing. Itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, selain itu ia meminta hidayah menuju jalan yang lurus, di mana merupakan jalan bersinar yang mengantarkan pada kebahagiaan abadi dengan melintasi gelapnya masa depan lewat ucapan ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Itu. Ia merenungkan kebesaran Allah dan berfikir bahwa sejumlah mentari yang tersembunyi di mana ia laksana tumbuhan dan hewan saat ini pada malam hari tidur, serta bintang-bintang yang terjaga, maksudnya bersinar terang, merupakan prajurit yang taat dan tunduk terhadap perintah Allah. Kita merasakan itu ya. Masing-masing ibarat lentera yang terdapat di negeri jamuannya ini, masing-masing juga laksana pelayan yang bekerja. Melihat hal itu, ia bertakbir mengucap Allahu Akbar, kemudian ruku. Jadi semua alam itu ya dengan ibadah ya kita rasakan juga semua alam itu ya semua makhluk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah yang agung itu secara keseluruhan di dunia ini ya. Kita ucapkan Allahu Akbar lalu ruku. Lalu ia merenung lewat sujud besar seluruh makhluk bagaimana beragam jenis spesies pada setiap tahun dan setiap masa seperti makhluk yang tidur di waktu malam. Bahkan bumi itu sendiri dan seluruh alam melaksanakan pasukan yang teratur. Maksudnya semuanya beribadah kepada Allah. Gitu ya. Bahkan ia seperti prajurit yang taat ketika dilepas dari tugas duniawinya dengan perintah kun fayakun. Yakni ketika dikirim menuju alam gaib, ia bersujud dengan sangat teratur di atas sejadah terbenamnya matahari dengan bertakbir mengucap Allahu Akbar. Ya, semuanya berpisah dengan kita, meninggalkan menuju alam pergi alam gaib. Ya, dalam kondisi ucapkan Allahu Akbar. Ia juga dibangkitkan dan dikumpulkan pada musim semi dengan dirinya atau dengan yang sejenisnya lewat teriakan yang menghidupkan dan membangunkan yang bersumber dari perintah kun fayakun. Maka dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan mereka semua bersiap-siap menerima perintah Tuhan mereka. Manusia yang lemah ini juga mengikuti makhluk yang lain dengan bersujud di hadapan Singgasana Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Sempurna, dan Zat yang Maha Penyayang, yang Maha Indah. Saya mengucap Allahu Akbar. Ia mengucapkannya dengan penuh cinta, disertai rasa kagum, dan dalam keadaan fana yang penuh dengan keabadian, dan dalam ketundukan yang dihiasi kemuliaan. Jadi dalam Allahu Akbar itu ada makna kagum ya, mencintai Allah, kita kaguman gitu ya. Baik, wahai saudaraku, engkau pasti telah memahami bahwa melaksanakan sholat Isya merupakan kenaikan yang menyerupai peristiwa Mi'raj. Sholat di manusia itu sebenarnya katakannya seperti Mi'raj ya. Makanya ada hadis As-salatu mi'rajul mu'min ya. Salat adalah mi'rajnya seorang mukmin. Kalau kita bisa melaksanakannya dengan makna-makna tadi ya. Sungguh ia merupakan tugas yang sangat indah, kewajiban yang sangat nikmat, pengabdian yang sangat istimewa, ubudiyah yang sangat mulia, serta hakikat yang sangat layak ya. Ibadah itu ya, khususnya salat ya.
Dengan kata lain, setiap waktu sholat adalah isyarat bagi perubahan zaman yang sangat besar. Jadi 5 waktu itu ya karena ada perubahan dan mengingatkan juga perubahan yang terjadi pada dunia, pada musim, pada diri manusia, gitu ya. Tanda proses ilahi yang agung serta petunjuk anugerah ilahi yang universal. Karena itu penetapan sholat wajib yang merupakan utang fitrah, disebut tadi utang fitrah, pada waktu-waktu tersebut penuh dengan hikmah. Jadi kenapa sholat 5 waktu ya tentunya penuh dengan hikmah ya dan dengan makna-makna seperti ini. Baik, mungkin kita tutup dengan doa ya di sini. Baik, silakan. Selalu saya menyertakan doa ya dalam akhir buku itu dengan doa yang sangat indah gitu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala man arsaltahu mu'alliman li ibadika liyu'allimahum kayfiyata ma'rifatika wal ubudiyyata lak wa mu'arrifan li kunuzi asma'ik wa terjemanan li ayati kitab kainatik mir'atan bi ubudiyyatihi li jamali rububiyyatik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna warhamil mu'minina wal mu'minat amin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Sahabat semua, luar biasa. Tadi sudah dijelaskan hakikat manusia itu apa, kemudian hubungannya dengan sholat ya, wabil khusus sholat. Kemudian juga tadi sudah disinggung bagaimana rahasia dibalik waktu sholat, mulai dari sholat subuh sampai sholat isya, itu luar biasa pemaknaannya. Yang terakhir tuh juga merupakan luar biasa juga bagaimana setiap gerakan dan ucapan yang dibaca ketika sholat itu memiliki makna yang mendalam. Oleh karena itu, jika kita bisa memahami, mendalami apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Nasbi, insya Allah mungkin bisa mengantarkan kita kepada sholat yang lebih khusyuk lagi. Tapi tenang aja sahabat semua, jika ada yang ketinggalan nontonnya atau kurang jelas, teman-teman bisa baca langsung di bukunya. Di buku Nasihat Spiritual, Mengokohkan Akidah, Menggairahkan Ibadah, karya Badi'u Zaman Said Nursi, di kalimat ke-9, nuktah ke-5 ya Ustaz. Betul. Ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan menjadi pencerahan untuk sahabat semuanya yang menonton di sini. Saya Ma'ruf pamit undur diri. Jangan lupa follow, share, dan subscribe channel kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.